Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Sine Lestari dengan NIM 2301250. Hai, saya Rizka Aulianisa dengan NIM 2301272. Halo, perkenalkan, nama saya Zakia Rafda dengan NIM 2301284. Sekarang kita langsung ke materi kita ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan diabetes dan antidiabetes? Nah, apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu merupakan gangguan metabolisme yang diakibatkan karena terganggunya kerja insulin atau kurangnya sekresi insulin, sehingga menyebabkan hiperglikemia, yaitu kenaikan kadar gula darah, yang ditandai dengan kadar gula darah puasa yang tinggi, yaitu di atas 126 mg per desiliter. Antidiabetes adalah suatu senyawa yang bekerja dengan mengontrol kadar gula darah pada pasien yang mengalami hiperglikemia. Kita masuki materi selanjutnya, yaitu terkait tipe-tipe diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi karena adanya kerusakan pada sel beta pankreas yang menyebabkan pankreas kehilangan fungsi dalam menghasilkan insulin. Pankreas tidak mampu memproduksi insulin sehingga terjadinya metabolisme menggunakan cadangan glukosa, lemak, dan otot agar jaringan-jaringan tubuh dapat bertahan. Salah satu penyebab rusaknya sel beta pankreas yaitu imunologik dan idiopatik. Penderita diabetes mellitus tipe 1 ini membutuhkan insulin pen. Diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi karena kerusakan pada sel beta pankreas akibat kelainan metabolisme. Hal ini akan menyebabkan terganggunya sekresi hormon insulin, lalu resistensi sel terutama pada organ hati, sehingga terjadinya kurang peka terhadap insulin yang akan meningkatkan kadar gula darah. Pada diabetes mellitus tipe 2 ini membutuhkan obat-obatan antidiabetes. Yang ketiga, ada diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional terjadi pada masa kehamilan, bersifat sementara, dan terjadinya setelah kehamilan trimester kedua. Diabetes gestasional ini terjadi akibat resistensi insulin karena hormon progesteron, hormon plasenta, dan hormon lainnya pada masa kehamilan. Yang keempat, diabetes mellitus lainnya. Diabetes mellitus lainnya ini disebabkan oleh seperti pengobatan medis, yaitu dengan mengkonsumsi obat-obatan, zat-zat kimia, dan paparan-paparan kimia lainnya. Kemudian kondisi medis juga menyebabkan meningkatnya kadar gula darah glukosa tidak normal. Kemudian pelepasan hormon-hormon antagonis. Dan yang terakhir, adanya infeksi berat yang dapat memicu terjadinya diabetes mellitus. Pembahasan selanjutnya terkait prevalensi penyakit diabetes. Menurut WHO, World Health Organization, diperkirakan pada tahun 2030 akan terjadi peningkatan kasus diabetes, di mana penderita diabetes akan mencapai 21,3 juta jiwa. Organisasi International Diabetes Federation atau IDF menyatakan pada tahun 2019 diperkirakan prevalensi penderita diabetes dari usia 20 sampai 70 tahun sebanyak 9,3%. IDF memperkirakan prevalensi diabetes mellitus pada laki-laki sedikit lebih tinggi daripada perempuan, yaitu 9,65%. Terdapat 3 negara dengan prevalensi diabetes mellitus tertinggi di dunia, yaitu Cina sebesar 116,4%, India sebesar 77%, dan Amerika Serikat sebesar 31%. Indonesia pada tahun 2018 berada di tingkat ke-7
penderita diabetes mellitus di dunia. Meningkatnya penderita diabetes mellitus di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Sekarang kita masuk kepada fitoterapi antidiabetes, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang digunakan sebagai antidiabetes. Selanjutnya, tumbuhan antidiabetes yang sudah populer digunakan oleh masyarakat untuk menurunkan kadar gula darah, di antaranya yang pertama ada kayu manis dengan nama latin Cinnamomum burmani. Untuk klasifikasi dari tanaman kayu manis terlampir, kayu manis memiliki kandungan senyawa kimia berupa sinamaldehid, dinamal asetat, dan sinamal alkohol yang merupakan senyawa golongan fenilpropanoid. Senyawa tersebut dapat menghambat aktivitas enzim alfa-glukosidase, sehingga pemecahan gula kompleks menjadi monosakarida berkurang. Akibatnya, respon glikemik di dalam darah juga akan berkurang. Senyawa tersebut juga dapat memodulasi respon dan juga meningkatkan sensitivitas insulin dengan cara meningkatkan reseptor insulin kinase dan menghambat defosforilasi reseptor insulin, sehingga dapat meningkatkan sintesis glikogen pada jaringan adiposa dan jaringan lainnya. Akibatnya, glukosa di dalam darah akan diangkut dan terjadi penyerapan glukosa yang akan diubah menjadi energi dan juga bentuk lainnya. Selanjutnya, penggunaan kayu manis sebagai antidiabetes. Untuk cara pengolahan, serbuk kayu manis sebanyak 2 gram diseduh dengan 1 gelas air mendidih. Kemudian, disaring dan diminum selagi hangat. Untuk dosis pemakaian, diminum 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Untuk efek sampingnya, kayu manis ini dapat meningkatkan perdarahan apabila dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan antiplatelet seperti clopidogrel dan aspirin, serta dapat meningkatkan atau menimbulkan reaksi alergi pada kulit dan juga mulut. Peringatan, hati-hati pada penderita gangguan hati dan juga jantung. Untuk interaksi obat, kayu manis ini dapat berinteraksi dengan obat-obatan antiplatelet, sinergi dengan obat jantung, herba ginkgo biloba, cengkeh, ephedra, dan dapat meningkatkan efek obat antidiabetes lainnya. Selanjutnya, peria atau pare dengan nama latin Momordica carantia. Untuk klasifikasi dari tanaman peria terlampir, pare memiliki kandungan senyawa kimia berupa karantin, polipeptida, momordin, momorsidin, momordisin, momordisilin, steroid, saponin glukosida, serta alkaloid. Senyawa karantin yang terkandung di dalam buah pare dapat menghambat gluconeogenesis di hati, melindungi sel beta pankreas, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mengurangi stres oksidatif. Reaksi oksidatif dan spesies oksigen reaktif merupakan mediator utama dalam penyakit diabetes mellitus. Dengan kandungan antioksidannya, buah pare ini dapat mengangkut spesies oksigen reaktif dan juga menghilangkan kerusakan oksidatif. Selanjutnya,
Buah pare ini juga memiliki kandungan seperti insulin yang dapat menurunkan kadar gula darah, yakni polipeptida dan juga alkaloid. Kandungan polipeptida dan alkaloid memiliki komponen menyerupai sulfonilurea yang dapat merangsang sel beta pankreas untuk memproduksi lebih banyak insulin. Selanjutnya, penggunaan pare sebagai antidiabetes. Untuk cara pengolahan, buah pare sebanyak 100 gram dihaluskan dan ditambahkan dengan setengah gelas air. Kemudian diperas, lalu disaring dan diminum sekaligus. Untuk dosis pemakaian, diminum 3 kali sehari setiap 8 jam. Selanjutnya, efek samping yang akan ditimbulkan dari penggunaan pare sebagai antidiabetes diantaranya dapat menimbulkan sakit kepala, kejang pada anak, koma hipoglikemi yang merupakan penurunan kadar gula darah drastis hingga di bawah batas normal. Peringatan, semua bagian tanaman dapat menurunkan kesuburan pria maupun wanita, khususnya pada bagian buah dan biji. Untuk interaksi obat, buah pare ini dapat berinteraksi dengan obat-obat penurun kolesterol dan dapat meningkatkan efek obat antidiabetes lainnya. Selanjutnya, kita masuk pada tumbuhan ketiga, yaitu fenugreek atau kelabat dengan nama latin Trigonella phoenungreatium L. Klasifikasinya terlampir. Tumbuhan fenugreek ini memiliki kandungan kimia galaktomanan dan tigogenin, di mana mekanisme dari senyawa utama galaktomanan yaitu bekerja pada reseptor alpha glukosidase sebagai antidiabetes. Kemudian, senyawa lainnya yaitu tigogenin bekerja pada reseptor dipeptil peptidase 4 sebagai antidiabetes. Lalu, penggunaan fenugreek sebagai antidiabetes yang digunakan yaitu bagian bijinya di mana bisa diolah menjadi resep minuman fenugreek tea atau teh fenugreek. Cara pengolahannya yaitu 1 sendok makan biji kelabat atau fenugreek ini ditambahkan secukupnya gula batu sebagai perasa manisnya, kemudian seduh dengan air panas, didiamkan selama 30 menit, kemudian siap untuk diminum. Dosisnya yaitu diminum sebanyak 2 kali sehari pada pagi hari setelah sarapan atau setelah makan, lalu malam sebelum tidur. Efek samping dari penggunaan fenugreek ini yaitu gangguan pencernaan, reaksi alergi, dan pusing. Kemudian untuk interaksi antara fenugreek dengan obat-obat yang lainnya yaitu dengan obat antiplatelet dan warfarin. Selanjutnya yaitu lidah buaya atau aloe vera. Kandungan kimia pada lidah buaya yaitu ada anthraquinone, alprogen, saponin, polifenol, dan juga tanin. Kandungan kimia yang berpotensi untuk antidiabetes adalah alprogen. Dengan mekanisme, alprogen tersebut dapat menghambat absorpsi glukosa di saluran gastrointestinal. Kemudian, alprogen akan masuk ke dalam saluran pencernaan dan melapisi permukaan sel-sel epitel usus dan mengakibatkan terjadinya absorpsi glukosa pada lumen usus. Kemudian, pengolahan pada lidah buaya. Caranya yaitu daun lidah buaya direbus dengan 3 gelas air hingga menjadi setengah bagiannya atau 1,5 gelas dan diminum 3 kali sehari. Efek sampingnya ada kram perut, diare, dan juga penggunaan oral dan utuh tidak dianjurkan untuk anak di bawah 12 tahun karena kandungan lateks pada lidah buaya tersebut berbahaya bagi anak di bawah 12 tahun. Dan interaksi pada lidah buaya belum dilaporkan.